saudara kekasih. Shalom. Shalom. Ya, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh, kita mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa bagi kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu akan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Pengurapan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Bapa. Hosana Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian dan muliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Amin. Hosana, Hosana bagi tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana Tuhan, Hosana, amin. Hosana, Hosana bagi Raja. Amin. Hosana, Hosana
rajaku. Hosana Tuhan, Hosana, amin. Hosana, Hosana bagi raja. Hosana, Hosana maha tinggi rajaku, maha tinggi rajaku, maha tinggi rajaku. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Allah yang layak kami tinggikan Bapa. Terima kasih Oh ya Allah yang Bapa. layak terima sembah, pujian, hormat, Amin. kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Glory, Kami haleluya. mengundang Kau hadir Bapa dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Amin. Amin. Jamal lidah bibir kami Bapa, biar setiap puji sembah kami Bapa, setiap hormat pengagungan dari mulut kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah memenuhi setiap kami Bapa. Beracaralah dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat silakan berdiri. Kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita bangkit buat Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan dan menyiapkan hati kita. Kami datang Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan, Kau menyelidiki hati kami Tuhan. Tuhan menolong segala kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan. Huri haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, kudus kuduslah Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Huri haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku kiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembah. Kudus Tuhan, kuduslah, haleluya, kuduslah Tuhan, oh, alam semesta Allah, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Oh, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus, Kau Allah Yesus, kami menyembahmu Tuhan, haleluya, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya, 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 kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 kuduslah Engkau Tuhan, Kau ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami menyembahmu Yesus, biarlah kami menyembahmu Tuhan, pengurapanmu Tuhan, haleluya. Kudus Tuhan, kudus Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Engkau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan kehadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada pagi hari ini Tuhan kami kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong sehingga ketika kami mendengarkan tentang firman-Mu, firman itu menjadi rema di dalam kami semua Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan mengalami akan setiap kebenaran-Mu. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga tolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, setiap kita yang percaya berkata, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saya percaya walaupun saya di sini, Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah, tetapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Baik, satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 untuk kita semua. Demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tema kita pada pagi hari ini, aku datang kembali. Katakan, aku datang kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, saat kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu berarti bahwa kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena kedatangannya kembali itu pasti. Amin. Kedatangannya itu pasti karena dia sudah berjanji, dan itu merupakan pengharapan bagi kita semua yang percaya kepada dia. Nantikanlah Tuhan karena dia pasti datang kembali. Katakan kepada yang ada di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, nantikanlah Tuhan karena dia pasti datang kembali. Jadi Tuhan Yesus datang kembali itu punya tujuan. Tujuannya adalah bukan untuk memikul salib lagi, bukan untuk menanggung dosa kita lagi. Tetapi Tuhan Yesus akan datang dalam kebesarannya, dalam kekudusannya, dalam kemuliaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepada Dia dan membawa kita ke sorga. Karena di sorga adalah tempat kita, kewargaan kita adalah di sorga. Tuhan Yesus datang kembali untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus datang kembali untuk memusnahkan kuasa kegelapan, memusnahkan iblis. Tuhan Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini. Lalu pertanyaan yang muncul bagi kita semua, kalau begitu kapan Tuhan Yesus datang kembali? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang kembali setelah Dia selesai menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tuhan Yesus akan datang kembali ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Dan kedatangannya kembali tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sungguh dahsyat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Walaupun kedatangannya kembali tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi waktu Tuhan Yesus datang, semua mata akan memandang Dia. Amin. Semua orang akan melihat waktu Tuhan Yesus datang kembali. Jadi sama seperti Dia naik melintasi awan, begitu juga Dia datang kembali melintasi awan. Jadi katakan kepada yang ada di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, nantikanlah Tuhan karena Dia pasti datang kembali. Yang pertama, kita diperlengkapi. Katakan diperlengkapi. Di dalam ayat 8a berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam Lukas 24 ayat 49 berkata,
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, katakan diperlengkapi, dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan ketika murid-murid mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak sekedar mendengar, tetapi mereka taat kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak beranjak dari Yerusalem. Mereka tidak pergi meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka ada di Yerusalem untuk menanti janji Bapa. Sehingga kalau kita perhatikan, luar biasa. Ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, kehidupan dan pelayanan mereka luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus perhatikan bahwa untuk diperlengkapi itu butuh ketaatan. Untuk diperlengkapi itu butuh yang namanya ketaatan. Dan itu dikerjakan oleh murid-murid. Jadi seperti murid-murid kita juga diperlengkapi, amin. Diperlengkapi. Kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Kalau pada waktu masa murid-murid, mereka menanti untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi sekarang ini, tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita terus akan diperlengkapi. Kita menerima kuasa Roh Kudus, amin. Tatkala kita membuka hati kita, tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja dan memperlengkapi kita. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian, pewahyuan kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus, maka kita mengalahkan dosa, kita mengalahkan iblis, kita menang atas kedagingan kita menang atas pencobaan, bahkan pergumulan kehidupan. Dan kita mampu untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Waktu kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami hal-hal supranatural dari Allah. Kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Kita akan mengalami terobosan di dalam berbagai bidang kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, serahkanlah hidup kita untuk diperlengkapi oleh Roh Kudus. Yang percaya berkata amin. Dan kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu sekalian, semua tokoh di dalam Alkitab mereka berhasil luar biasa dan punya dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Contoh misalnya Musa. Musa pada awal dipanggil oleh Tuhan, dia keberatan. Tetapi kalau kita membaca riwayatnya, awal mula Musa dipanggil oleh Tuhan, di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak.
sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Di dalam ayat yang ke-12, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Katakan menyertai lidahmu. Dan mengajarkan engkau, katakan mengajarkan. Apa yang harus kau katakan? Jadi Musa siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga dia punya kehidupan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tetapi juga yang lain, misalnya Yeremia. Yeremia awal dipanggil oleh Tuhan pun dia menolak. Kalau kita baca di dalam Yeremia 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, saya akan bacakan untuk kita. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Katakan menyertai, untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Katakan menjamah. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tetapi lagi-lagi Yeremia siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga dia menjadi nabi yang luar biasa. Marilah kita serahkan hidup kita untuk diperlengkapi. Amin. Diperlengkapi di dalam berbagai bidang kehidupan kita. Kita harus diperlengkapi secara rohani, tetapi juga kita harus diperlengkapi secara ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam menjalani kehidupan, di dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Jadi katakan, nantikanlah Tuhan karena Dia pasti datang kembali. Yang kedua, kita menjadi saksi. Katakan menjadi saksi. Ayat 8b, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Jadi kita semua yang ada di dalam Kristus adalah saksi-saksi Tuhan. Amin. Menjadi saksi Kristus berarti kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mewartakan, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kehidupan dan pelayanan yang Tuhan Yesus telah lakukan selama Dia berada di dunia ini. Menjadi saksi Kristus berarti seluruh hidup kita harus merupakan kesaksian tentang Kristus. Artinya sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah kesaksian yang memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Kita harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi selain kita menjadi surat Kristus yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang, kita juga harus memiliki yang namanya surat pujian. Amin. Kita harus memiliki surat pujian, yaitu mereka yang dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kita harus memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itu adalah surat pujian kita. Amin. Pemberitaan Injil adalah membawa orang kepada keselamatan.
Dan itu adalah prioritas Tuhan bagi kehidupan manusia. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada keselamatan umat manusia. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadikanlah prioritas Tuhan itu menjadi prioritas kita. Sekali lagi saya ulangi untuk kita semua, jadikanlah prioritas Tuhan itu menjadi prioritas kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan Yesus bagi kita adalah, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, waktu dia menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias, dia berbicara secara pribadi dengan Petrus. Dia berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus taat untuk melakukan firman-Nya. Kita harus taat untuk melakukan perintah-perintahnya. Dan salah satu perintah Tuhan bagi kita adalah kita harus pergi menjadi berkat. Menyampaikan berita Injil itu kepada banyak orang. Sehingga mereka percaya dan menerima keselamatan. Kita harus membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Dengan cara bagaimana? Kita harus pergi menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, karena Dia pasti datang kembali. Amin. Yang ketiga, kita berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Di dalam Matius 24 ayat 42 dan ayat yang ke-44 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua dikatakan di sana bahwa Yesus datang kembali seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan Yesus itu pencuri, amin. Dia diibaratkan dia datang kembali itu seperti pencuri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita tahu pencuri itu akan datang ke rumah kita jam 12 malam, tengah malam, maka kita akan mulai berjaga-jaga itu sebelum jam 12 malam. Tidak mungkin kita sudah tahu pencuri itu akan datang jam 12 malam, kita akan berjaga-jaga atau menjaga rumah kita mulai dari jam 6 pagi. Tetapi kita pasti akan standby di tempat untuk menjaga rumah kita sebelum jam 12. Tetapi sekali lagi, kalau kita tidak tahu kapan pencuri itu masuk ke rumah kita,
maka kita akan berjaga-jaga setiap waktu. Kita akan berjaga-jaga setiap waktu. Berbeda dengan kalau kita sudah tahu kapan pencuri itu masuk ke rumah kita. Maka sebelum waktu itu yang sudah ditetapkan dia akan masuk ke rumah kita, maka kita akan berjaga-jaga. Demikian juga Bapak Ibu, sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan dia datang kembali. Jadi kita perlu untuk berjaga-jaga. Di dalam Markus 13 ayat 35 sampai dengan ayat 36 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Berjaga-jaga supaya kapanpun Tuhan Yesus datang, kita kedapatan tetap siap. Bukan kedapatan sedang tidur. Sedang tidur artinya kita malas-malasan, ya tidak melakukan apa-apa, tidak peduli, tidak waspada dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, maka kita harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Kita berjaga-jaga melalui hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Karena di akhir zaman ini Bapak Ibu, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyimpang sedang bermunculan secara luar biasa. Jangan sampai kita terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita berjaga-jaga dengan hidup di dalam kebenaran, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Kita berjaga-jaga dengan berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita berjaga-jaga karena ada musuh. Musuh kita adalah setan atau iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Amin. Jadi ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu kita harus terus diperlengkapi. Yang kedua, kita harus menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga,
kita tetap berjaga-jaga. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu Tuhan di dalam kami semua. Hamba terbatas dalam menyampaikannya, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang terus menjelaskannya secara sempurna bagi kami semua. Dan Tuhan tolong sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang mulia, yang agung, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami menghampiri kekudusan hadirat-Mu, seraya menaikkan segala pujian syukur di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersyukur bisa beribadah memperingati akan kenaikan-Mu Tuhan ke sorga. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah lewat momen ini Tuhan, kami terus belajar dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami hidup untuk menjadi berkat, menjadi terang, bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, terus berikan kekuatan, kesehatan, segala sakit, penyakit dijauhkan dalam nama Yesus. Engkau campur tangan di dalam seluruh kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat yang ada. Dan Engkau Tuhan yang turut bekerja, sehingga jemaat-jemaat yang ada terus mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga berkati mereka, perlengkapi dengan hikmat, akal budi, kemampuan, sehingga mereka mampu untuk belajar dengan baik Tuhan. Masa depan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami berdoa kalau ada jemaat-jemaat yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau tolong pemerintah bangsa kami. Engkau turut campur tangan lewat pemerintah bangsa kami yang ada, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini, tetapi juga untuk memajukan, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Secara khusus untuk keamanan bangsa ini, kami berdoa menyerahkan TNI Polri yang ada. Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua untuk dapat mengamankan bangsa ini Tuhan dari berbagai terorisme, radikalisme dan sebagainya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Engkau berkati seluruh jemaat di dalam melakukan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.